gara-gara operasi plastik. Ternyata gue belum mati. Gue harus cepet-cepet ke klinik kecantikan. Gimana pun caranya aku harus cantik lagi. Lihat aja, aku akan buktikan kalau aku bisa dapatkan semua yang aku inginkan. Udah setengah jam kita mandiin, cairan silikonnya belum habis-habis juga. Ya, bau banget ya. Di tanganku. Keluar lagi, Bu. Keluar lagi di tangan. Ayo, banget. Ya Allah, Naila. Apa lagi sih? Maaf, Bu. Kita udah nggak sanggup lagi nih, Bu. Bu, sebentar, Bu. Jangan pergi dulu, Bu. Udah kalau mereka nggak mau mandiin lagi, biar kita aja yang mandiin. Memang kamu gak cici sama kondisi jenazahnya Karina. Ya udah kalau misalnya ibunya jijik, biar saya aja yang mandiin ya. Enggak, Naila. Saya tetap akan memandikan anak saya. Karena saya ibunya. Iya, Bu. Bau banget. Terus apaan yang bau?
Mau dimakamkan saja, banyak banget hambatannya. Sama saya juga, gak pernah tobat sih. Sudah, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak baik menggunjing. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Di dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak manusia berpotensi untuk melakukan kesalahan. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lainnya disebutkan, "Al-insan mahalul khata' wa nisyan." Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, tugas kita yang masih hidup adalah memaafkan kesalahan orang lain. Lebih-lebih yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Ayo Pak, kita tutup Pak. Ayo mari Pak. Sudah makin sore ini. Itu ada apinya Pak Ustaz. Ada api Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim, Karina. Ya Allah, Karina. Alhamdulillah. Sabar Ibu. Alhamdulillah. Ibu yang sabar ya, Ibu yang sabar. Bu, ibu yang tenang. Ibu yang sabar ibu. Maafin saya sudah merepotkan Pak Ustadz. Nggak apa-apa ibu. Ini salah satu tanggung jawab saya juga. Kalau begitu Nela, kita bawa jenazahnya, naikin ke mobil pickup saya. Pak, ya Pak Ustadz, bentar ya Ibu. Insya Allah, cuacanya buruk sekali ibu. Kita harus cepat-cepat sampai ke makam ini. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak Ustadz. Sudah sangat merepotkan. Nggak apa-apa ibu. Ini sudah menjadi tanggung jawab saya juga. Astagfirullahaladzim. Kasih motor kami ada jenazah anak saya, Pak Ustadz. Bu. Ya Allah. Ibu sabar Ibu. Ibu. Ini curang bu. Ini curang. Itu Pak Ustadz. Ayo. Ya Allah. Aman. Pak Ustadz. Pak Ustadz, ya Allah. Pelan-pelan Ibu. Gimana Pak Ustadz jenazahnya Pak Ustadz? Pak Ustadz. Ibu. Bu, itu jenazahnya Bu Karina itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kita mengambilnya Pak Ustadz? Jangan bahayain jiwa Ibu, Bu. Betul Nela. Ini membahayakan kita nantinya kalau ibu paksa ingin ngambil ke sana. Nggak apa-apa kalau Pak Ustadz dan Naila nggak mau mengambil, biar saya Ibu jangan! Jangan Bu, jangan. Jangan Bu, bahaya Bu. Udah Bu, jangan ya Bu. Bagaimanapun saya harus memakamkan anak saya dengan layak Pak Ustadz. Nah Bu, ini klinik aku. Bagus kan? Makanya aku ajak Ibu datang ke sini daripada Ibu so sakit-sakitan di rumah, malas-malesan, mendingan Ibu bantu beres-beres di sini. Jadi ini klinik kecantikan yang kamu beli dari uang hasil gadain rumah itu? Iya, bagus kan? Dan jauh lebih berguna. Tega ya kamu Karina, sudah menjual nyawa ayah kamu dengan klinik kecantikan ini. Bu, Bapak meninggal itu karena takdir. Harusnya Ibu bersyukur dong. Jadi kita nggak perlu buang-buang uang untuk perawatannya Bapak. Coba aja, kalau modal klinik ini dipakai untuk perawatan Bapak, aku nggak akan punya klinik ini. Dan ingat ya Bu, Ibu sekarang statusnya tuh numpang di rumah aku.
Karina, jangan pernah bicara seperti itu sama ibu. Berani ya ibu nampar aku? Udah deh ibu, daripada ibu nggak berguna di sini ngapain kek? Ngepel atau nyapu, beres-beresin barang ini. Ayo buruan. Kapan kamu pernah ikut kursus di luar negeri? Karina, kapan kamu pernah ikut kursus di luar negeri? Kamu ke luar negeri aja belum pernah. Ini sertifikat apa? Bu, jadi orang gak usah polos-polos amat. Ini namanya trik bisnis. Ini namanya menipu. Udah sini balikin. Ini mau ibu buang. Balikin. Enggak, ibu akan buang ini. Balikin gak? Ibu jangan macem-macem ya. Ingat, kalau ibu sampai berani membocorkan hal ini, aku nggak akan segan-segan usir ibu dari rumah. Ayo silakan duduk ibu-ibu. Iya, terima kasih. Bu Karina ini pemilik klinik kecantikan ini loh, Bu. Dia juga ahli kecantikan lulusan luar negeri. Pokoknya dijamin, wajah ibu-ibu pasti bakalan makin cetar kalau perawatan di sini. Dan khusus minggu ini ada diskon 30% buat ibu-ibu. Tapi kalau misalnya kalian bisa bawa teman lain untuk perawatan di sini, saya kasih diskon tambahan. Wah, lumayan tuh. Kalau hasilnya memuaskan, kita pasti balik lagi ke sini deh. Iya dong, pasti bagus hasilnya. Pokoknya produk saya dijamin asli. Iya, asli nipu maksud aku. Kamu nih gimana sih? Kamu katanya janji sama saya kalau kamu bakalan datengin orang yang banyak. Mana ini cuma 3 orang? Maaf, Bu. Kayaknya ibu-ibu sekitar sini banyak yang jadi langganan di salonnya Bu Leni. Emang apa kurangnya salon kecantikan saya kalau dibandingin salonnya dia? Gak ada yang kurang, Bu. Malahan alat kita lebih canggih. Cuman di sana tuh ada si Naila, tukang facial favoritnya ibu-ibu. Kamu tahu tempatnya di mana? Tahu lah, Bu. Saya kan udah lama kerja di sana. Nah, si Naila itu orang yang gantiin saya waktu saya keluar 3 tahun yang lalu. Apapun caranya, aku harus bikin Naila kerja di klinik kecantikan ini.